Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Afia Zahira dengan nomor induk mahasiswa 245150111111006. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Di sini izinkan saya membacakan deskripsi tugasnya terlebih dahulu. Jadi, yang pertama, kita mengimplementasikan program boleh menggunakan bahasa pemrograman apapun untuk menyelesaikan permasalahan zero one knapsack menggunakan dynamic programming. Kemudian, buatlah videonya untuk menjelaskan implementasi dan juga mendemokan hasil eksekusi. Jadi sebelumnya saya menjelaskan dulu apa itu permasalahan zero one knapsack. Jadi zero one knapsack ini adalah masalah ketika kita harus memilih beberapa item dengan nilai dan bobot tertentu untuk dimasukkan ke dalam tas yang kapasitasnya terbatas. Dan setiap itemnya itu hanya bisa dipilih atau tidak dipilih, 0 atau 1. Sehingga kita harus mencari kombinasi yang menghasilkan nilai total terbesar tanpa melebihi kapasitas tasnya. Kemudian, metode dynamic programming ini adalah sebuah metode penyelesaian yang memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, lalu menyimpan hasil perhitungannya agar tidak dihitung ulang. Nah, teknik ini tuh sangat efektif untuk masalah yang punya pola berulang atau masalah yang sama muncul berkali-kali. Nah, kenapa zero one knapsack ini cocok diselesaikan dengan dynamic programming? Karena keputusan memilih itemnya itu sangat bergantung pada hasil dan submasalah sebelumnya. Jadi, penyimpanan hasil perhitungannya itu membantu mempercepat proses. Nah, dengan dynamic programming ini, kita tidak perlu mencoba semua kombinasi secara brute force, dan waktu penyelesaiannya itu menjadi jauh lebih efisien. Baik, selanjutnya di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan saya akan running kodenya itu di Google Colab. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu kode yang telah saya buat. Oke, di sini ada from typing import list tuple. Nah, di sini tuh untuk definisi fungsi aja. Kalau misalnya kita itu akan memakai tipe data list dan tuple. Kemudian ada fungsi utama penyelesaian dari zero one knapsack ini. Ada def knapsack ini. Nah, di sini itu ia menerima 3 hal, yaitu ada values, kemudian weight, dan juga ada capacity. Nah, itu adalah daftar nilai, kemudian daftar bobot, dan juga kapasitas tasnya. Nah, fungsi ini itu akan mengembalikan nilai maksimum yang bisa didapat dan juga daftar item mana aja yang akan dipilih, yaitu tuple int list ini. Kemudian kita menyiapkan tabel dari dynamic programmingnya, ini n sama dengan len values, dan juga maksudnya ini n-nya itu adalah jumlah itemnya, dan kita membuat tabel bernama DP atau Dynamic Programming ini dengan ukuran, bisa kita lihat di sini, N plus 1 dikali capacity plus 1. Ini kenapa 0? Karena awalnya itu kita isi semua tabelnya 0, karena kita belum memilih apa-apa. Selanjutnya ada for, ini dari for I in range sampai DP IW. Ini tuh untuk apa? Jadi, kita berjalan item satu persatu, mulai dari item pertama sampai ke akhir. Nah, untuk setiap item, kita coba seluruh kemungkinan kapasitasnya dari 0 sampai kapasitas totalnya. Nah, DPIW ini awalnya diisi dengan solusi tanpa mengambil item ini. Kemudian kita cek kalau bobot item ini muat di kapasitas W, apakah mengambil item ini membuatnya jadi besar? Nah, kalau iya, kita pilih yang lebih besar. Nah, bagian ini tuh memastikan kita semua membangun solusi optimal secara bertahap. Nah, next ada max value. Nah, ini tuh untuk mengambil hasil akhir dari pojok kanan bawah tabel dynamic programmingnya. Nah, itulah yang akan menjadi nilai maksimum knapsack. Kemudian kita lanjut ke selected. Nah, selected ini. Nah, dia itu setelah kita tahu nilai maksimumnya, kita ingin tahu kan item mana aja yang menyumbang nilai tersebut. Nah, caranya kita tuh mundur dari baris terakhir ke pertama. Kemudian kalau misalnya
nilai pada DP ini berbeda dari baris sebelumnya, artinya item itu dipakai. Lalu kita kurangi kapasitas W-nya dengan bobot item tersebut dan lanjutkan sampai item pertama. Nah, terakhir kita reverse. Nih, kita reverse supaya urutannya normal dari item terkecil ke terbesar. Nah, terus return max value selected ini kita mengembalikan hasil akhirnya itu ke pemanggil functionnya. Nah, kemudian di sini ada values sama dengan 60, 100, 120, weight 10, 20, 30, dan capacity 50. Ini tuh contoh datanya aja, di mana ada 3 item dengan nilai 60, 100, dan juga 120, kemudian bobotnya 10, 20, dan 30, serta kapasitas dari tasnya 50. Nah, kemudian kita max val nih di sini setelah print contoh problem, print kapasitas ini ada max val chosen, knapsack values, weight, and capacity. Nah, ini tuh untuk memanggil fungsi utama, di mana dia itu mengembalikan nilai maksimal max underscore val dan daftar item terpilih atau chosen. Nah, selanjutnya setelah kodenya itu di run, akan menunjukkan output seperti ini. Nah, di sini kan kita lihat, ini contoh problem zero one knapsacknya yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu kita berikan contoh nilainya sekian, bobotnya sekian, dan juga kapasitasnya sekian. Nah, hasilnya itu kita lihat di sini nilai maksimum yang dapat diperolehnya 220. Nah, ini berarti kombinasi terbaik dari item yang tersedia dapat menghasilkan nilai total 220 tanpa melebihi kapasitas tasnya. Kemudian, di sini bisa dilihat juga item terpilih indeks zero base 1,2. Nah, ini artinya yang dipilih itu hanya item indeks 1, di mana nilai 100 dengan bobot 20 dan juga item indeks 2 di mana nilainya 120 dengan bobot 30. Jadi total bobotnya itu adalah 20 ditambah 30 sama dengan 50. Nah, ini pas sama kapasitas dari tasnya dan juga total nilainya 100 ditambah 120 sama dengan 220. Yang menjadi nilai terbaik. Nah, mengapa item 0 atau 60 ini tidak terpilih? Nah, ini karena kombinasi item 1 dan 2-nya itu menghasilkan nilai lebih besar dibanding item. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan jawaban dari penyelesaian Zero One Knapsack menggunakan Dynamic Programming Python. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.